Pemirsa, Partai Persatuan Indonesia atau Partai Perindo siap menggelar musyawarah kerja nasional pada 29 Juli mendatang. Dalam Mukernas tersebut, Partai Perindo akan menyerahkan rekomendasi dukungan pilkada tahap ketiga kepada sejumlah bakal calon kepala daerah. Dalam Mukernas yang akan digelar di Jakarta, Partai Perindo mengundang sejumlah tokoh nasional, diantaranya Presiden Joko Widodo hingga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Partai Perindo juga berencana menghadirkan tokoh masyarakat serta tokoh-tokoh kepala daerah berprestasi untuk menjadi pembicara. Selain akan kembali menyerahkan rekomendasi dukungan pilkada kepada sejumlah bakal calon kepala daerah, Partai Perindo juga akan menggelar bimbingan teknis atau BIMTEK untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi seluruh kader partai. Bagi partai modern yang menjunjung tinggi demokrasi, peduli rakyat kecil dan gigih berjuang, BIMTEK tersebut dinilai penting menyatukan visi misi bekerja untuk masyarakat. Pemirsa, untuk mengetahui pelaksanaan Mukernas Partai Perindo dan apa saja yang menjadi fokus Partai Perindo dalam Mukernas nanti, sudah hadir langsung di studio kami malam ini Sekretaris Mukernas Partai Perindo yang juga Ketua DPP Partai Perindo bidang politik dan ideologi, Manik Margana Mahendra. Selamat malam Mas Manik, apa kabar? Selamat malam Mas, kabar baik, Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Saya selalu kagum dengan anak-anak muda yang kritis. Saya ingat Anda ketika 2019, ketika itu mengkritik DPR luar biasa sekali. Nah, ini untuk Perindo. Ya. Nanti Mukernas, temanya adalah transformasi bangkit untuk Indonesia sejahtera. Betul. Bisa dijelaskan, Mas? Tentu. Untuk tema yang kami angkat dalam Mukernas tahun 2024 ini sebenarnya adalah upaya kami untuk melihat situasi yang terjadi di Indonesia bahkan dunia. Kita mengetahui bahwa masyarakat kita juga terus berkembang. Kita melihat ada banyak sekali tantangan yang kita hadapi sebagai sebuah bangsa. Dan kita membutuhkan adanya upaya perbaikan ke arah yang tentunya lebih baik. Dan itu adalah langkah transformasi. Dan kami juga mengangkat tema bangkit untuk Indonesia sejahtera ini adalah upaya kami melihat bahwa Partai Perindo ini masih besar. Sebagai partai yang mungkin belum masuk ke dalam Senayan, kami memiliki 381 kursi di beberapa daerah di Indonesia yang artinya ini cukup signifikan. Dan Partai Perindo kemudian harus bangkit untuk melakukan transformasi dan tentunya menuju cita-cita Partai Perindo itu sendiri, yaitu Indonesia yang sejahtera. Amin. Jadi itu yang ingin kami usahakan. Kami ingin adanya perbaikan-perbaikan sistemik yang kami mulai dari internal hingga memberikan kesempatan bagi kader dan juga calon kepala daerah yang nanti kami dukung dan juga usung untuk memperbaiki dan memberikan transformasi pemerintahan hingga mencapai Indonesia sejahtera. Bagaimana persiapan Mukernas tanggal 29? Kami dengar juga mengundang Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri, Mas. Betul. Kami berharap dan kami juga mengundang semua tokoh politik, termasuk diantaranya adalah ketua-ketua umum partai politik yang lain, dan juga tadi disebutkan Presiden. Dan kami juga berharap kepada Ibu Mega nanti bisa mengisi bagian sesi kebangsaan untuk juga nanti memberikan semacam gambaran bagaimana sebenarnya kita menunjukkan nilai-nilai kebangsaan dan juga persatuan Indonesia. Salah satu yang juga luar biasa adalah nanti ada pemberian surat rekomendasi kepada 100 calon kepala daerah. Nah, ini seperti apa teknisnya, Mas Manik? Harapannya bisa sampai angka 100 dengan tahap yang saat ini sedang kami lakukan. Kami menjaring calon-calon terbaik yang kemudian bisa kami berikan rekomendasi. Sebelumnya kami sudah memberikan sekitar 87 surat rekomendasi kepada beberapa calon kepala daerah di tingkat kabupaten, kota hingga provinsi. Dan yang nanti kami akan berikan di periode ketiga, yaitu adalah di hari pembukaan Mukernas, kami harap ini bisa menjadi kepercayaan yang sudah masyarakat titipkan kepada Partai Perindo, kemudian kami sampaikan kepada calon kepala daerahnya. Untuk apa? Untuk tentunya membuat Indonesia sejahtera. Karena dalam pembukaan Mukernas nanti kami juga berharap gitu ya, calon-calon kepala daerah nanti bisa ikut serta menandatangani fakta integritas bersama calon kepala daerah dan juga Partai Perindo, agar mereka benar-benar mengusung nilai-nilai yang juga Perindo utamakan gitu ya. Yang tadi arahnya adalah transformasi, transformasi pemerintahan gitu ya. Dan kita menggambarkan transformasi ini dalam konteks kata aksi nyata gitu ya. Yang pertama jelas adalah adaptif dan juga anti korupsi. Kemudian yang kedua adalah kolaborasi. Kami berharap semua pihak itu bisa berkolaborasi. Kemudian S-nya adalah solutif, yaitu memberikan gambaran penyelesaian masalah yang jelas gitu ya, hingga
I-nya adalah inovatif, yaitu memberikan kebaruan. Karena itulah makna dari transformasi begitu. Benar-benar melambangkan anak muda ya, yang juga dekat dengan rakyat kecil, selalu berinovasi, bermanfaat bagi rakyat Indonesia ya. Betul. Kemudian Mas Manik, artinya ada strategi pemenangan pilkada juga di Mukernas yang akan dibahas nanti ya, Betul. Mas? Kami juga mempersiapkan arahan seperti apa langkah-langkah pemenangan untuk calon-calon kepala daerah, dan juga spesifik nanti akan didiskusikan dengan DPW ya. Di beberapa wilayah yang harapannya kemudian bisa memenangkan calon-calon kepala daerah yang kita dukung dan kita usung. Jujur saya kalau ke lapangan itu banyak rakyat kecil ini yang sangat mengapresiasi Perindo dari sisi misalkan mengenai bantuan gerobak untuk mereka bisa berjualan. Kedekatan dengan rakyat kecil ini yang benar-benar diharapkan oleh rakyat. Ini bagaimana Perindo di tahun ini, Bang? Tentu kami akan terus meningkatkan dan mengoptimalkannya. Karena kami meyakini bahwa kembali lagi partai politik sebenarnya adalah corong dari masyarakat. Yang harapannya bisa menyampaikan itu ke dalam institusi demokrasi ini, yaitu aspirasi mereka. Katakanlah terkait dengan UMKM, maka apa kemudian aksi nyata yang tadi saya sampaikan, yang Perindo kemudian bisa sampaikan kepada masyarakat dan juga lakukan, termasuk diantaranya mungkin salah satunya tadi adalah gerobak. Tapi ke depan saya rasa tentu akan terus berkembang dan bahkan lebih baik lagi daripada itu. Ini yang kita siapkan, dan sebagai informasi juga kami sudah melakukan langkah konkret dari bentuk transformasi adalah dengan adanya pendampingan atau asistensi kepada 381 anggota dewan kita nanti yang akan dilantik. Ini yang dimaksud dengan bimbingan teknis itu ya? Betul, betul. Termasuk diantaranya bimbingan teknis, dan sebelum ke bimbingan teknis kami juga sudah mendampingi mereka untuk bisa membuat dan melaporkan LHKPN. Dan harapannya bisa 100% dari 381 kader kita yang sudah menjadi anggota dewan nanti. Dan ini juga sudah mengundang narasumber dari KPK untuk bisa mendampingi bagaimana prosesnya hingga akhirnya mereka bisa membuat dan melaporkannya. Dan kembali lagi harapannya di BIMTEK ini kita bisa sampai dengan 100% dan kita bisa mengupayakan menunjukkan yang tadi saya bilang A-nya aksinya adalah anti korupsi. Begitu saya ya. mendengar juga kemarin LHKPN ya yang digelar itu ya. Itu juga artinya mengundang seluruh dari anggota legislatif yang akan maju nanti ya. Nah, ini seperti apa responnya dari semuanya, termasuk KPK juga? Ya, sangat-sangat terbuka dan sangat-sangat mengapresiasi langkah yang sudah dilakukan oleh teman-teman di DPP maupun juga calon-calon anggota legislatif ini. Ya, mereka akhirnya jadi tahu, karena kadang beberapa di antaranya memang belum memahami proses pembuatan dan juga pelaporannya gitu. Jadi dengan adanya langkah hal-hal seperti ini, kami juga sebenarnya sedang membicarakan kepada ALEK kita bahwa kita sedang mengupayakan akuntabilitas yang harus kemudian kita jaga dan kita berikan kepada masyarakat. Itu adalah langkah konkret transformasi awal yang harus kita tunjukkan bahwa kita benar-benar serius melakukan hal tersebut. Kita kembali lagi ke Mukernas tanggal 29 sampai 31 Juli 2024 ya. Artinya rangkaian ini nanti seperti apa susunan dari kegiatannya, Bang? Pertama ada pembukaan yang kemudian juga tadi diiringi dengan penyerahan rekomendasi tahap ketiga yang harapannya juga bisa melahirkan diskusi dan juga konsolidasi ke para calon kepala daerah yang nantinya akan ditutup juga dengan bentuk penandatanganan fakta integritas. Di hari kedua kami juga memulainya dengan bimbingan teknis dan juga tadi pidato kebangsaan yang harapannya bisa disampaikan juga oleh Ibu Megawati, di mana bimbingan teknis ini terdiri dari 7 sesi yang harapannya pesertanya pertama mulai dari ALEK-ALEK kita, kemudian dari DPW hingga organisasi sayap. Yang juga kemudian kami undang untuk sama-sama mendengarkan gambaran ke depan seperti apa tentang keperindoan, kemudian tentang nilai-nilai tentunya visi dari partai itu sendiri, fungsi dari anggota legislatif, bagaimana fungsi kedewanan, komunikasi politik dan lain sebagainya akan kami siapkan agar kader-kader kita punya kapasitas terbaik gitu. Hingga di hari ketiga juga kami memasuki sidang Mukernas bersama dengan DPW, membahas beberapa hal terkait dengan transformasi organisasi, bagaimana langkah-langkah pemenangan pilkada, hingga jangka 1 tahun ke depan untuk program kerja yang akan dilakukan oleh DPP, DPW, hingga mungkin sampai dengan ke DPD begitu. Mengapa Partai Perindo dalam hal ini juga di Mukernas sangat memprioritaskan fokus pada fakta integritas untuk para anggotanya? Karena kami berharap bahwa apa yang nanti akan dibuat oleh Perindo ini adalah langkah transformasi yang jadi pijakan kita. Gitu. Karena kami melihat potensi dan momentum ini perlu dilakukan. Sehingga kader-kader kita punya kepercayaan diri yang lebih baik lagi, bahwa mereka punya akuntabilitas yang lebih baik, dan masyarakat pun juga melihat ini adalah
upaya yang transformasi yang benar-benar dilakukan oleh Partai Perindo sehingga kepercayaan masyarakat pun juga terus meningkat. Dan yang paling penting adalah memberikan dampak kepada masyarakat. Itu. Dan kami fakta integritas yang kemudian kami buat juga melibatkan calon kepala daerah. Karena kami berharap usungan dan juga dukungan yang Partai Perindo sampaikan itu bisa dijaga mandatnya dan kepercayaannya oleh mereka. Kemarin saya mendengar juga ada silaturahmi ya dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Betul. Bagaimana hasil dan juga pertemuan dengan beliau? Ya, alhamdulillah itu sudah dilakukan oleh Pak Haritanu dan juga Mbak Angela pada saat itu. Ya? Betul. Dan kami berharap memang akan mengisi salah satu kegiatan tadi pidato kebangsaan yang saya sampaikan. Harapannya untuk juga hadir pada saat pembukaan, mungkin ya, pada saat pembukaan kegiatan Mukernas kita. Jadi ya kami berharap dialog-dialog seperti ini dilakukan karena Partai Perindo terbuka dengan semua partai politik. Gitu. Kami ingin menjalin silaturahmi yang juga baik kepada semuanya. Gitu. Mas Manik, mungkin saya menitipkan pesan dari rakyat ketika saya melakukan liputan di lapangan agar dekat dengan rakyat, untuk rakyat, agar Partai Perindo bisa melaksanakan hal itu, Mas Manik. Amin, tentu. Ini kami sudah sampaikan juga, Mas, dan salah satu langkah transformasi lagi yang saya ingin sampaikan adalah kami sudah membuat Politics Reborn, sebuah agenda dialog bersama dan melibatkan masyarakat untuk mereka memberikan masukan. Karena selama ini mungkin masyarakat selalu melihat narasi tentang kepala daerah itu datang ibaratnya hanya dari elit gitu. Betul, ya. dari elit. Tapi kemudian kami membuat Politics Reborn agar masyarakat bisa terlibat dan menyampaikan aspirasinya. Sebenarnya siapa yang jadi calon kepala daerah yang harus dipertimbangkan gitu. Karena ini yang kami rasakan penting untuk dibuka, yaitu adalah ruang partisipasi. Partai politik ini adalah milik masyarakat dan mereka berhak untuk menyampaikan aspirasinya kepada kami. Begitu kira-kira. Baik, Mas Manik Margana Mahendra, terima kasih sudah bergabung di dialog ini. Sukses selalu, doa kami untuk Mukernas Perindo. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kejaksaan akan mengajukan kasasi terhadap vonis Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan pelaku pembunuhan sekaligus anak mantan anggota DPR Ronald Tanur. Kejaksaan menilai pertimbangan hakim tidak masuk akal. Kejaksaan Negeri Surabaya akan mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan pelaku pembunuhan Gregorius Ronald Tanur. Kejaksaan kecewa terhadap putusan tersebut yang juga menimbulkan reaksi keras di tengah publik. Sebelumnya, jaksa menuntut Ronald Tanur hukuman 12 tahun penjara karena dinilai terbukti menganiaya dan membunuh kekasihnya Dini Sera Afrianti. Yang menyatakan bahwa korban kematiannya karena ada luka di sana. Nah, sehingga jika misalnya hakim hanya melihat dari sisi bahwa tidak ada saksi yang langsung melihat atau karena pengaruh alkohol, saya kira ini kurang tepat. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat secara logika hukumnya dan fakta-fakta yang ada, bahwa pada saat kejadian ini kan antara korban dengan terdakwa itu berada pada waktu dan ruang yang sama. Kemudian ada fakta yang menyatakan percekcokan antara pelaku dan korban. Kemudian pelaku melakukan penamparan ya atau pemukulan terhadap korban. Nah, termasuk apa yang ditunjukkan oleh CCTV dan visum itu ya. Nah, sehingga kalau kita lihat fakta-fakta ini seharusnya hakim melihat ini harus lebih komprehensif. Sebelumnya, Ronald Tanur dituntut menganiaya kekasihnya Dini Sera Afrianti hingga meninggal dunia di sebuah tempat karaoke di Surabaya Oktober 2023 lalu. Ronald menganiaya korban dengan botol minuman keras, lalu melindas tubuh korban dengan mobil. Kasus ini sempat menarik perhatian publik, terlebih Ronald Tanur merupakan anak dari mantan anggota DPR Edward Tanur. Sementara itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang dipimpin Erin Tuah Damanik membebaskan Ronald Tanur dengan pertimbangan Dini meninggal bukan karena dianiaya, melainkan kerusakan lambung akibat terlalu banyak mengkonsumsi alkohol. Kuasa hukum keluarga korban akan melapor ke Mahkamah Agung, Komisi Yudisial hingga KPK atas vonis bebas Gregorius Ronald Tanur. Vonis bebas dianggap mencederai keadilan, padahal bukti-bukti telah menunjukkan terdakwa menganiaya korban.
Kecewa dan prihatin, tim Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memvonis bebas terduga pelaku pembunuhan Gregorius Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan pacarnya sendiri, Dini Sera Afrianti, di sebuah klub malam di Surabaya Oktober 2023 silam. Tim kuasa hukum korban akan melaporkan 3 orang tim Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya ke Mahkamah Agung. Tim kuasa hukum akan melaporkan kasus vonis bebas kasus pembunuhan itu ke Komisi Yudisial dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena diduga ada permainan uang dalam vonis bebas itu. Kami merasa sangat kecewa, sangat prihatin, dan tentunya kami mengecam putusan yang dibacakan oleh 3 majelis hakim dari Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan tersangka GRT. Yang membuat kecewaan itu apa nih, Mas? Ya tentunya dengan bukti-bukti yang sudah cukup jelas, dengan berbagai macam saksi yang sudah dihadirkan di persidangan kemudian divonis bebas, sementara di situ ada seorang perempuan yang meninggal dunia karena adanya dugaan penganiayaan dan pembunuhan, kemudian tersangkanya divonis bebas. Ini sangat-sangat mencederai keadilan yang ada di Republik Indonesia. Ya, kemudian tidak lanjutnya? Kami akan melaporkan hakim, majelis hakim ini kepada Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung dan juga melaporkan kepada Komisi Yudisial. Selain itu hasil vonis bebas terhadap terdakwa anak anggota DPR RI Edward Tanur yang disampaikan tim Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Rabu 24 Juli 2024 kemarin. Pemirsa, Saka Tatal sebagai pihak termohon melanjutkan jihad memulihkan nama baiknya dalam persidangan peninjauan kembali. Namun novum baru yang disebut kuasa hukum Saka Tatal, yakni foto di lokasi kejadian dan foto jasad Eki serta Vina saat berada di Rumah Sakit Gunung Jati, bukanlah barang baru. Akankah perjuangan Saka Tatal membuahkan hasil? Kita akan bahas lebih dalam bersama narasumber kita melalui sambungan Zoom. Ada kuasa hukum Saka Tatal, Krisna Murti, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Ria Hoiriah Irsyadi, serta pakar hukum pidana, Profesor Hipnu Nugroho. Saya sapa narasumber saya. Assalamualaikum, selamat malam. Apa kabar semuanya? Selamat malam. Baik, terima kasih sudah bergabung di Dialog Sindo Prime pada malam hari ini. Saya mungkin kepada Bang Krisna Murti terlebih dahulu. Bang Krisna, bukti novum yang dihadirkan di peninjauan kembali hari ini, jaksa bilang itu bukan barang baru. Sudah dihadirkan di tahun 2016. Bagaimana dari kuasa hukum Saka Tatal membantahnya? Baik, Bang Krisna. Begini, Bang. Ya. Terkait menyangkut masalah foto itu betul bahwa foto itu adalah foto 2016. Cuman kami menerima dapat novum foto itu pada bulan Mei tahun 2024. Lah masalahnya, jaksa mengatakan bahwa itu adalah bukan adalah sebagai bukti baru, ya silakan saja. Yang pasti buat kita bahwa itu belum pernah dihadirkan karena tidak ada di dalam berkas perkara. Kalau jaksa menganggap itu adalah bukti, kan itu telah hadir dalam 2016, buktikan aja. Tapi kami melihat, kami mengkonfirmasi daripada pengacara yang pegang dari dahulu sampai hari ini, bahwa itu tidak pernah ditemukan sama sekali di dalam berkas perkara, tidak pernah ada terkait foto-foto itu. Gitu. Artinya itu tetap merupakan bukti baru dihadirkan untuk pertama kalinya di persidangan. Karena meskipun itu adalah foto tahun 2016, tapi baru sekarang dihadirkan di persidangan. Ya, betul. Bahwa foto ini belum pernah sama sekali dihadirkan di dalam persidangan 2016. Dan tidak ada loh di berkas perkara dengan foto tersebut. Makanya ini kami jadikan sebagai bukti baru. Gitu, sebagai bukti baru. Lalu kalau 10 novum yang kami ajukan, lalu jaksa penuntut menolak semuanya, ya nggak masalah buat kita. Kita tahu kok, di dalam peradilan PM Cirebon ini hanya mencatatkan dan mengirim berkas ini kepada Mahkamah Agung. Nanti Mahkamah Agung lah, kalau memang kami dikabur dan bisa mendapat menganulir daripada putusan 2016 di Mahkamah Agung, bukan di sini. Dan berbeda persepsinya tadi, jaksa juga menolak bahwa kita menganggap loh, kita masukkan poin. Poin itu dikatakan kata-kata telah melakukan pemukulan. Bukan kita mengakui. Gambarannya bahwa
Saka Tatal melakukan pemukulan. Tapi kenapa terjadi 340, sementara dia melakukan pemukulan sekali terus pulang? Kalau andai kata itu terjadi, itulah kehilapan hakim. Makanya kita masukkan poin itu. Bukan kita mengakui keadaan itu orang Saka Tatal tidak ada di tempat. Gitu. Baik, Bang Krisna, ada satu poin juga yang saya garis bawahi dan ingin saya tanya langsung. Apakah memang Saka Tatal tidak ada di lokasi saat peristiwa itu terjadi? Karena ini kan menjadi perdebatan juga ya. Ada atau tidak Saka Tatal saat peristiwa pembunuhan malam itu? Kita pastikan bahwa dari kesaksian beberapa saksi yang kita temui pada saat malam itu Saka Tatal tidak ada di lokasi. Jadi kita hampir telusuri sekitar ada 8 orang yang malam itu bersama Saka Tatal dari jam 6 sore loh Pak. Dari jam 6 sore sampai jam 2 pagi. Sampai setengah 3 pagi, kan mereka bersama dengan Saka Tatal. Baik, tolong konfirmasi dan klarifikasi, apakah benar Saka Tatal mendapatkan intimidasi dari Ibtu Rudiana? Pengakuannya Saka Tatal sudah dilempar ke media, artinya bahwa dia lontarkan ketika baru-baru menghangat dan viral, dia dilakukan intimidasi, dia dipukuli, tapi bukan artinya dia nggak kenal itu Rudiana atau siapa. Secara personal satu persatu tidak. Cuma dia bilang oleh penyidik dia dipukuli, bahkan disuruh minum air kencing dan sebagainya. Cuma dia nggak tahu lama-lama itu waktu, nggak tahu dia Mas. Oke, baik. Saya langsung ke kuasa hukum Ibtu Rudiana, ada Karya Hoiriah Irsyadi. Bisa mendengar suara saya, Kak Hoiriah? Baik, sepertinya kita masih terganggu secara teknis. Saya ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, sudah dijawab tadi Prof. Hipnu bahwa dari pihak kuasa hukum Saka Tatal meyakini dan juga sudah membuktikan klaimnya Saka Tatal tidak ada di lokasi. Apakah ini bisa menjadi salah satu hal-hal yang harus benar-benar dibuktikan dalam persidangan peninjauan kembali, Prof? Iya, sangat bisa Mas. Okay. Pertanyaannya nanti dari keterangan tersebut masih ada bukti-bukti yang lain nggak? Yang menopang, karena suatu bukti itu harus betul-betul menopang bahwa Saka Tatal tidak ada. Jadi bukti tadi betul foto, kemudian Mas Kira tadi saksi-saksi betul ya. Kemudian kalau bisa Mas Bena, ada nggak komunikasi yang menentukan juga HP di antara teman-teman Saka Tatal yang menyebutkan bahwa komunikasi itu memang dia juga tidak ada. Jadi pendukung ya, itu baik masukannya itu Prof. Pendukung itu konkret, tidak hanya saksi, tapi di antara HP kan, HP jadul kan adalah Nokia itu kan. Oh ternyata begitu cek tidak di tempat. Lah itu kalau memang ada bukti saksi, ada bukti foto, ada bukti digital forensiknya yang mendukung anak-anak muda itu tidak ada. Saya kira itu suatu yang sangat bernilai sekali bukti Nopun tadi untuk menentukan bahwa Saka Tatal tidak ada. Disinilah Mas, jadi membuktikan Saka Tatal ada tidak ada itu perlu akurat, dukungnya akurat. Kalau memang Mas Krisna itu betul-betul kan, wah akurat sekali itu menyatakan tidak ada. Buktinya apa? Saksi mengatakan bukti otentiknya ada, bukti elektroniknya ada, HP jadul nggak masalah. Anak-anak itu kan anak-anak. 15 ya Nokia kecil lah gitu kan ya, bisa dibuka. Oh ternyata betul. Saya kira bisa meyakinkan hakim. Di sini yang saya kira perbedaan konstruksi hukum antara penuntut umum dan penasihat hukum itu seperti itu. Dan yang perlu catatan bahwa di PK itu bukan menguji ulang, tapi membuktikan baru, menambah bukti baru Mas. Jadi tidak menguji ke belakang lagi, sudah tidak ada bukti, sudah selesai itu. Tapi menambah bukti baru yang meyakinkan pada majelis PK ada bukti yang selaras antara foto, antara keterangan, antara forensik yang menopang dari keberadaan Saka Tatal. Ini yang saya kira perlu dikuatkan oleh Mas Krisna dalam hal seperti itu. Baik, sebelum ditanggapi Mas Krisna, Bang Krisna, saya ke Kak Hoiriah terlebih dahulu. Bisa mendengar suara saya? Baik, bisa mendengar suara saya Kak Hoiriah? Kuasa hukum Ibtu Rudiana. Sepertinya masih terkendala teknis ya. Audionya mungkin bisa dibuka Kak Hoiriah. Baik. Ya, mungkin bisa dibuka audionya, kami masih belum bisa mendengar suara Anda. Baik, sambil kita menantikan dari kuasa hukum Ibtu Rudiana menanggapi, saya ke Bang Krisna Murty. Sudah bisa masuk? Sudah. Komunikasi bukti yang dimiliki Saka Tatal, Bang Krisna Murty, dan juga mungkin status media sosial ini juga akan memperkuat. Apakah itu juga disiapkan dari pihak kuasa hukum Saka Tatal, Bang Krisna? Gimana?
Komunikasi Saka Tatal, baik menggunakan handphonenya dan juga status di media sosial, ini kan juga seperti yang disampaikan Prof tadi, membuktikan bahwa dia ada di lokasi di mana gitu pada saat peristiwa. Apakah itu juga disiapkan oleh kuasa hukum Saka Tatal? Kita belum pernah tanya itu, artinya ketika waktu itu Saka Tatal berumur 15 tahun, apakah dia main medsos, apakah handphonenya seperti apa, mereknya, terus keadaannya bagaimana, kita belum pernah tanya itu. Berarti belum ya? Baik, saya ke kuasa hukum Ibtu Rudiana, Kak Ria Hoiriah Irsyadi, bisa mendengar suara saya? Halo? Ya, udah dengar? Baik, baik, alhamdulillah bisa dengar ya. Langsung saja ini udah, Kak Hoiriah, ini tadi disampaikan bahwa, saya langsung ke poinnya, bahwa Saka Tatal mengatakan mendapatkan intimidasi, dugaan intimidasi dan juga tekanan dari salah satunya yang disebut adalah Ibtu Rudiana. Bagaimana tanggapan dari kuasa hukum? Ya, itu adalah pernyataan yang belum berdasar ya. Hanya pernyataan. Ya, kita dengarkan saja. Kan harus dibuktikan dulu. Kalau ada tekanan, ada pemukul dan lain-lain. Itu haknya dia untuk bersuara. Tapi kami juga dapat membuktikan nantinya apakah benar seperti itu. Tapi kenyataan pasti tidak. Karena dia kan paham sekali seorang itu kan dia sebagai penyidik juga walaupun bukan dalam perkara ini. Tidak mungkin dia akan melakukan hal itu. Kami percaya sekali. Kak Hoiriah, itu saja. Kalau ditanya oleh netizen, saya langsung sampaikan kepada Anda, tuduhan mengapa Ibtu Rudiana menghilang dari media baru muncul sekarang. Bagaimana jawabannya? Ya, saya jelaskan ya kepada ini supaya juga netizen mendengar. Sekarang ini bukan urusan netizen ini, masalah ini semua. Itu adalah masalah pribadinya klien kami. Ya, mestinya paham dong, orang dalam keadaan seperti ini dan dihujat di sana sini, sedangkan dia kan seorang korban yang harus juga dilindungi hak-hak dan kepentingan di depan hukum. Nah, bukan menghilang, dia kan sebagai seorang polisi yang masih aktif, udah dinyatakannya. Dan polisi itu dia punya cara dia bekerja, bukan suka-suka ngomong seperti kita, tidak bisa. Dia punya SOP-nya. Harus ada izin, harus apa. Nah, kemarin dia sudah buka suara. Dia sibuk melakukan tugas juga dan dan akhirnya dia menyatakan dia akan, setelah sudah begitu banyaknya masyarakat serangan-serangan, akhirnya dialah menunjuk kuasa hukum untuk membuktikan itu semua. Itu bukan dia menghilang loh, Pak. Udah dibilangkan dia nggak menghilang. Dia kan sebagai aparat yang jelas, tugasnya jelas dan belum dia apa-apain. Yang masih aktif dan bertugas, apalagi sekarang dia sebagai Kapolsek, Mas. Jadi masyarakat itu jangan mendengarkan pengadilan medsos, kami keberatan sekali, akan kita buktikan semua itu nantinya. Tidak ada itu. Nah, itu aja. Kami pernyatakan dengan tegas kepada dia. Jadi jangan trial by the medsos namanya itu. Atau trial by the press, itu nggak ada. Kami akan buktikan itu. Bang Krisna, saya dengar di sidang peninjauan kembali juga mengajukan kepada hakim untuk mendatangkan 2 polisi yang olah TKP awal serta juga ingin agar Ibtu Rudiana datang ke persidangan. Betulkah demikian? Kalau kita tidak ada siapa yang Bang Krisna, kalau kepada kami, pada Pak Krisna. Saya ke Pak Krisna dulu. Apakah benar ingin agar Ibtu Rudiana datang di persidangan, Bang Krisna? Iya, betul. Tadi kita ajukan, lalu diajukan. Tadi kita ajukan, dari yang mulai olah TKP sampai dengan Bapak Rudiana, kita minta untuk datang hadir di dalam sidang PK kita. Biar permasalahan ini semakin jelas, apalagi dengan Ibu dia malam ini, kami juga sampaikan, kami mohon ke klien Ibu untuk hadir. Karena kan sekarang di opini publik kan menekan klien Ibu banyak. Tinggal diceritakan aja keadaan tahun 2016 itu seperti apa. Karena di dalam putusan 2016, kami melihat Pak Rudiana yang melakukan laporan polisi, lalu Pak Rudiana yang menangkap, dan di dalam putusan 2016 Pak Rudiana mengatakan tidak ada surat penangkapan. Lalu kemudian dengan adanya si AF dengan Dede dan Liga yang mengatakan bahwa dia dalam keterangannya diarahkan oleh Rudiana, berarti Rudiana yang mengarahkan, dia yang melakukan LP, dia yang menangkap tanpa surat tugas, lalu dia yang mengarahkan. Nah ini, kan yang kita lihat dari putusan 2016 tuh seperti itu, Mas, gitu loh. Nah makanya kita minta dihadirkan Pak Rudiana, nggak apa-apa, biar jelas, biar terungkap bahwa fakta-faktanya sebenarnya terjadi seperti apa tahun 2016
biar dibuka supaya klarifikasi kepada publik, kan bagus jadinya Pak Rudiana gitu. Kak Hoiriah, apakah Ibtu Rudiana bersedia hadir jika diminta untuk memberikan keterangan di persidangan peninjauan kembali? Terima kasih. Kami nyatakan sekali lagi kan, dia yang pihak sana selaku pemohon, dia harus membuktikan. Dan mana mungkin Pak Rudiana kami akan hadirkan dia selaku korban. Dia sudah pernah bersaksi di pengadilan, tidak bisa menyampaikan lagi. Yang kedua, masalah pelaporan ataupun di penangkapan. Kalau kejadian tindak pidana umum, Pak, siapapun pada saat kejadian boleh dia melapor pada saat itu. Ya. Itu siapapun, bukan hanya Rudiana saja, bukan. Nah, kalau penangkapan itu kan dibawa, bukan dia nangkap. Penangkapan jelas ada surat tugas. Oh tuh, seperti Mbak, seperti rumah orang ada kejadian pembunuhan. Masa dibiarkan saja? Nah, segerain di situ melapor. Kalau keluarganya tidak ada, nah seperti ini juga kan tidak ada orang. Ada dalam putusan 2016 itu bahwa dia mengakui tidak ada surat tugas, itu ada putusan 2016. Iya, tapi dia tidak putusannya dulu. Membawa dan mengamankan. Baik, kita dengarkan Kak Hoiriah. Iya, betul. Bang Krisna, bagaimana Kak Hoiriah? Iya, jadi kalau pendapat kita, dia itu kan pada saat itu kan sudah mengetahui, dia pengen tahu kan kejadian ke sana. Ya. Kemudian dia dengan rakyat itu dia mengamankan, bukan menangkap. Nah, dan dia membuat lapor itu adalah yang wajar. Kalau pelaporan itu bukan hanya tindak pidana sini aja. Siapa yang sudah tahu melihat kejadian itu dia boleh membuat laporan. Apalagi itu adalah keluarga dia dan anaknya Pak Rudiana. Iya, jadi dua, selaku petugas juga, selaku juga ayahnya korban juga, dan anaknya yang meninggal. Ya, kita belum merasakan apa yang dirasakan oleh Pak Rudiana. Kalau kita mungkin akan lebih melakukan hal seperti itu. Saya pikir itu dia udah betul kok tindakan dia lakukan. Tidak ada di situ hal-hal yang melanggar apa di luar yang SOP yang dilakukan oleh kepolisian. Mengamankan gitu aja, dan baik, mengamankan membawa supaya korbannya nggak lari gitu kan, wajar aja gitu. Kalau memang ada selaku masyarakat kan bisa. Iya, tidak usah kan. Baik, Kak Hoiriah, sebelum ditanggapi Bang Krisna, saya ke Prof Hipnu. Dia selaku polisi, kita juga boleh kok. Baik, saya ke Prof Hipnu. Prof Hipnu, apakah memang keberadaan Ibtu Rudiana untuk memberikan keterangannya ini juga akan membuka kasus ini lebih jelas lagi? Karena posisi dia adalah sebenarnya dalam hal ini sebagai korban, ayah dari Eki. Ditahan jawabannya Prof setelah jeda. Pemirsa Sindo Prime, dialog ini masih akan kita lanjutkan, tetap bersama kami. Kita kembali berbincang dalam dialog di Sindo Prime ini, pemirsa. Saya langsung ke Profesor Hipnu Nugroho. Prof Hipnu, setelah kita mendengar tadi paparan dari kuasa hukum Ibtu Rudiana dan kuasa hukum Saka Tatal, Prof, bagaimana Prof? Apakah Ibtu Rudiana perlu hadir dan menjelaskan keterangan apa yang dia ketahui dan seperti apa pada saat peristiwa tahun 2016 itu untuk membuka kasus ini, Prof? Ya, kita harus memahami dulu bahwa pengadilan itu adalah sebagai spirit untuk keterbukaan. Bahwa pengadilan adalah sebagai spirit untuk menguji. Bahwa pengadilan adalah spirit untuk melakukan suatu bentuk klarifikasi. Karena itu perkara itu bagian dari perkara yang problem masalah yang disebabkan oleh tanda petik apakah Pak itu dan sebagainya. Menurut saya ini bagian yang klarifikasi, betul. Jadi ini klarifikasi bukan menguji, klarifikasi. Di dalam PK itu bukan menguji, klarifikasi. Sehingga klarifikasi yang sekarang yang kemarin sudah disampaikan oleh Barreskrim memang tidak terjadi apa-apa, Rudiana. Kan itu kan. Nah, di samping itu disampaikan di pengadilan tidak terjadi, jadi clear. Jadi jangan sampai pengadilan itu suatu yang dihindari, tapi sebagai ruang bagian untuk mendapatkan suatu keterbukaan. Sehingga kalau sampai disampaikan, saya kira suatu menarik kan itu. Tapi tergantung Pak Rudiana, adakah sesuatu yang disembunyikan? Gitu. Oleh karena itu kehadiran itu saya kira akan menutup informasi-informasi yang simpang siur kan gitu kan. Kan itu informasi yang mendiskreditkan Pak Rudiana dengan kondisi seperti suatu yang saya kira positif ya, karena sebagai tempat untuk uji. Baik. Pembuktian, uji keterangan. Gitu. Baik. Bang Krisna Murti, klaim dari kuasa hukum Ibtu Rudiana tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan diperbuat oleh Ibtu Rudiana. Apa yang menurut Anda belum dibaca dan harus lebih dimengerti lagi oleh dari pihak kuasa hukum Ibtu Rudiana, Bang Krisna? Pertama sih sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Prof Hipnu. Artinya melakukan klarifikasi kan bagus untuk mengatakan untuk juga
kepada publik ya kan di hadapan pengadilan kan bagus. Cuman saya juga artinya bahwa saya nggak pernah lihat kalimat membawa loh dalam putusan 2016. Kalimatnya adalah menangkap, lalu diperkuat oleh saksi 2 anggota yang lain. Menangkap. Surat tugas. Saya tidak pernah melihat kalimat itu membawa. Dia menangkap, artinya selalu membawa dengan menangkap itu apa? Dalam putusan itu dia menangkap loh, menangkap. Nah, kan orang-orang itu sendiri kan dia menyisir ini 70 meter ke kanan, 20 meter ke kiri gitu loh. Nah, yang menjadi masalah klien kami nih, Sakatata dia nggak ngerti apa-apa, dia tak mau bensin, motor mogok, dia isi bensin, terus dia ditangkap. Nah, ini loh masalahnya. Jadi kalimat ditangkap itu ada dalam putusan dan diperkuat oleh 2 anggotanya Pak Rudiana sendiri. Gitu loh, Mas. Jadi dalam putusan itu menangkap, bukan membawa. Iya, menangkap ya. Nah, tapi nggak apa-apa. Artinya kan kita juga kan akan menghadirkan ahli. Makanya kita kemarin tuh ada minta Pak Sispolo lagi untuk menjadi ahli dan Pak Udroseno. Hubungan dengan beliau kan pengalaman 35 tahun menjadi polisi, satu mantan Kabar Reskrim, satu mantan Wakapolri. Apakah diperbolehkan? Apakah diperkenankan seorang anggota polisi yang itu waktu dia berdinas menjadi kanit narkoba, dia melakukan penangkapan tanpa dibekali surat tugas? Nah, itu yang kita akan tanya. Itu juga pengetahuan kita juga terbatas dalam hal itu. Makanya kami hadirkan Pak Uglo dengan Pak Krisna untuk menjadi ahli nanti di pengadilan. Baik, Kak Ria Hoiriah Irsyadi, menangkap dan bukan membawa. Apakah akan diklarifikasi oleh Ibtu Rudiana bahwa memang dia sudah menjalankan tugasnya seperti seharusnya? Baik, Kak Hoiriah, bisa dijawab? Audionya masih di mute, silahkan. Ya, siap. Itu ya? Ya. Ya, itu kan sudah diuji di kepolisian ya. Karena dia sudah rekonstruksi aja, mereka kan bisa menolak di TKP. Nah, sedangkan sekarang kan pada saat Saka itu kan di polisi itu bukan berarti karena dikhawatirkan dia kemana-mana, ya diamankan, bukan membawa, diamankan dulu ke situ. Kalau dia pasti tahu, kalau penangkap itu kan ada suratnya perintah. Tapi kan dia selaku polisi juga kan, walaupun dia bukan penyidik bidangnya dia, bukan tugasnya dia, tapi kan boleh dong. Dia tidak melanggar SOP kok. Nah, kemungkinannya dari sidang kode etiknya kan tidak ada permasalahan. Okay. Itu bisa aja diajukan sama itu. Kan buktinya di dalam itu tidak jadi persoalan. Dan dia ada dalam rombongan yang lapar. Dan kebetulan Saka itu kenapa ya, kita harus paham juga. Jangan dibilang tidak terlibat. Dia walaupun hanya sekali atau 2 kali melakukan pemukulan, artinya bersama-sama turut serta gitu loh. Jadi jangan dibilang tidak melakukan pembunuhan, bukan pembunuhannya saja, turut sertanya itu kan bersama-sama mereka itu pada waktu itu. Nah, makanya mungkin hukumannya dipertimbangkan hakim juga, kan cuma 8 tahun, tidak seperti yang lain gitu loh, seumur hidup. Kan sebenarnya putusan jaksa hukuman mati. Dalam klaim yang sedang diajukan di peninjauan kembali ini, Kak Hoiriah, bahwa Saka Tatal tidak ada di lokasi saat peristiwa itu terjadi. Bagaimana tanggapannya? Ada. Dia ada kejadiannya dalam di putusan 03 di halaman berapa itu saya lupa, ada dia berada di lokasi, bahkan dia sempat lakukan pemukulan juga. Iya, kemudian belum sampai selesai itu di dekat ditelepon, kemudian dipanggil oleh saudaranya, kakaknya. Pom bensin. Nah, akhirnya itu diturunkan di pom bensin itu. Dia tidak ikut. Nah, sejak itu dia udah nggak ikut. Pemerkosaan dia nggak ikut. Ya, kalau pemerkosaan dia nggak ikut memang. Baik. Tapi kan bukan berarti pemerkosaan tidak ikut, dia tidak terlibat, orang turut serta kok. Turut serta itu kan punya peran-peran, membantu. Fungsinya kan beda-beda itu. Nanti di dalam proses pembuktiannya. Baik. Nah, tapi kan mereka tidak, ini aja contoh, rekonstruksi mereka tidak lakukan, tidak mau kan. Nah, berarti mereka berani menolak, tidak mau melakukan rekonstruksi. Nah, di mana kalau mau intervensi kok berani dia? Nah, kalau ditekan bagaimana cara menekannya? Kan harus dibuktikan juga. Nah, itu aja. Baik, Bang Krisna ada tanggapan? Ya ini masih persepsi, makanya coba tolong itu ada di dalam BAP-nya Rudiana. Lalu itu kan nggak BAP lagi, udah inkrah Pak Hoiriah, kita dengarkan Bang Krisna dulu. Kak Hoiriah, silakan Bang Krisna. Ini kan kalimatnya, ini kan perspektifnya, dikatakan dia membawa boleh saja, dia mengamankan, bukan. Masalahnya di dalam putusan 2016 itu dia menangkap dan ada kesaksian pembuktian 2 orang anggotanya dan ditanya ada surat tugas nggak, dia katakan itu ada surat tugas.
Itu doang masalahnya. Gitu loh, Mas. Tapi kalau bersumber dari bahwa putusan itu sudah ingkrah, itu seperti apa, Bang Krisna? Nggak apa-apa kan, makanya kami tempuh dengan upaya peninjauan kembali. Karena putusan ini sudah ingkrah, kami menemukan bukti-bukti baru, adanya kecelakaan, gitu loh, adanya kecelakaan, bahwa ini kami ajukan, bahwa ini bukan pembunuhan dengan pemerkosaan dalam bukti-bukti hukum kami, gitu loh, Mas. Bang Krisna, apalagi yang diinginkan oleh kuasa hukum Saka Tatal dari informasi Ibtu Rudiana untuk membuka kasus ini, bahkan tidak membuktikan bahwa Saka Tatal tidak terlibat. Apalagi yang ingin diketahui dari informasi Ibtu Rudiana selain tadi yang kita bicarakan? Ya, kita bicara artinya bahwa kan yang seperti yang Prof. Ibnu sampaikan tadi, diklarifikasi aja agar ini menjadi terang. Kita butuh. Makanya kita minta tadi permohonan kepada pengadilan yang melakukan olah TKP, karena di olah TKP juga tidak ditemukan apa-apa. Oke, baik. Kak Hoiriah, memang putusannya sudah ingkrah, tapi ada beberapa informasi tadi yang kita dengarkan agar bisa dijelaskan Ibtu Rudiana kronologis dan juga awalnya seperti apa. Apakah hal itu bisa mendasari Ibtu Rudiana akan hadir untuk mengklarifikasi? Audionya lagi, Kak Hoiriah bisa dibuka? Silahkan. Baik, audionya masih oke. Ya, oke, silakan. Sudah jelas. Siap. Ya. Pada prinsipnya kami tidak akan menghadirkan Rudiana di sini karena Rudiana sudah pernah diperiksa di pengadilan. Oke. Nah, masalah dia dipersoalkan soal penangkapan. Ya kalau nggak ini uji aja itu kode etiknya terbukti apa nggak salah atau tidak. Itu kan ada kode etiknya kepolisian. Nah itu kalau di situ bisa dibuktikan melanggar baru gitu loh. Dan itu juga nggak bisa dijadikan bukti baru kalau soal penangkapan dia yang masa lalu. Itu kan sudah putusan inkrah. Iya, TKP sudah nggak bisa apa-apa lagi. Yang itu buktinya benar-benar baru. Yang menyangkut-nyangkut saksi yang sudah ada. Kalau mau cari saksi yang lain, itu jangan klien kami, conflict of interest nantinya. Dan klien kami pasti tidak akan bersedia dan tidak akan kami hadirkan. Karena tidak punya kepentingan lagi, karena ini udah hukum dan dihukum sudah segala macam, nggak mungkin. Baik, menarik ini Profesor Hipnu Nugroho. Sudah dinilai secara kode etik kepolisian bahwa tidak ada kesalahan, sudah dilakukan dengan benar, Propam pada saat itu. Kemudian putusannya juga sudah ingkrah, tapi peninjauan kembali membutuhkan keterangan dari Ibtu Rudiana, dari kuasa hukum Saka Tatal. Ini bagaimana nih Prof Hipnu untuk mencari jalan tengahnya agar semuanya dapat nih Prof? Iya. Sebagai lembaga peradilan, kalau menurut saya hadir ya, karena lembaga peradilan itu sebagai tempat menguji, ketimbang menjelaskan lewat konferensi, menjelaskan tentang media, menjelaskan tentang pribadi, lebih baik di pengadilan kan gitu kan. Fokusnya sekarang ini kan sebetulnya bergeser, Mas. Bergeser, diskusi sore ini bergeser. Yang sebetulnya itu si Saka Tatal ada atau tidak, bukan masalah pengungkapan pemeriksaan awal. Pemeriksaan awal sudah selesai, kan gitu loh. Tapi Saka Tatal itu ada atau tidak? Lah pertanyaan bagus diskusinya tadi, Ibu tadi. Kuncinya ada atau tidak itu terbukti melakukan menonjok atau menghantam, itu ada nggak dibuktikan? Kalau itu ada berarti ada, kan itu kan. Tapi kalau itu tidak ada berarti tidak di tempat. Jadi jangan posisi berada di tempat, tapi posisi melakukan tanda petik menangani atau itu ada tidak? Kalau ada, berarti konsekuensinya ada. Mau ada, nggak mungkin kan melawan, kan gitu Mas. Nah, disitulah saya kira harus berpikir strategis, fokus antara ada tadi berdasarkan pada kegiatan perbuatan hukum yang terjadi pada si Tata Saka. Ada nggak perbuatan konkret sebagai bentuk subjek hukum yang pada waktu itu? Kalau ada, berarti ada di tempat. Kalau tidak ada, berarti tidak ada. Berarti kalau Saka Tatal mengklaim dia tidak ada di tempat, tidak akan ada pemukulan itu, Prof ya, dan dipertanyakan hasil sidang 2016. Logikanya kan seperti itu. Lah ini yang saya kira kuncinya ada di sana ini, Mas Krisna sama Ibu tadi. Ada nggak bukti nonjoknya itu? Ya. Baik. Bang Krisna, Kak Hoiriah dan juga Prof Hipnu, terima kasih banyak sudah bergabung di dialog ini. Sama-sama kita nantikan yang namanya keadilan harus diutamakan. Dan juga rakyat Indonesia menantikan informasi selengkapnya. Sekali lagi terima kasih banyak sudah bergabung di dialog Sindo Prime pada malam hari ini. Selamat malam. Malam Mas Kris.
Pemirsa, Dewan Pers mengecam keras pelaku kekerasan pada wartawan yang terjadi di Karo, Sumatera Utara. Sebagai bentuk kekerasan pada wartawan maupun profesi lain tidak diperbolehkan. Tidak hanya itu, Dewan Pers juga mengajak masyarakat untuk menghargai kemerdekaan wartawan dan bersama-sama memberi jaminan keamanan wartawan dalam menjalankan tugas. Setiap bentuk kekerasan, apakah itu kepada wartawan ataupun profesi yang lain, tidak boleh dilakukan. Itu prinsip. Karena manusia itu kan punya martabat ya. Jadi sejak lahir dia punya martabat dan martabat itu dilindungi oleh negara. Siapa negara? Ya ada pemerintah, ada masyarakat sipil, ada aparat penegak hukum dan masyarakat harus menghargai martabat itu. Maka sebenarnya tidak boleh ada kekerasan. Mau fisik, mau seksual, mau ekonomi, mau psikologis. Nah, kejadian di Karo yang kebetulan profesinya jurnalis maupun kasus-kasus kekerasan yang dialami wartawan, ya tentu saya sebagai Ketua Dewan Pers mengecam tindakan ini. Di tahun 2023 itu jumlahnya hampir 620 loh kasus kekerasan terhadap wartawan selama 1 tahun, dan sekarang ini rata-rata sepanjang sampai bulan Juni ini juga cukup tinggi angkanya, gitu. Sekitar ada 28 kasus sekarang ini, gitu. Jadi sepanjang 5 tahun di 2023, 21 sampai 2023, 3 tahun ya, itu ada sekitar 600. Nah, ini tentu kita ingin, mari kita hargai kemerdekaan pers yang memang sudah dijamin di dalam Undang-Undang 40 tahun 99. Apa yang dijamin? Kesejahteraan wartawan. Apa sih kesejahteraan? Jangan dipikir kesejahteraan itu cuma uang rokoknya, uang kesehatannya, gajinya, ya. Tapi termasuk yang paling perlu diperhatikan adalah jaminan keamanan dalam menjalankan tugasnya. Kalau merdeka itu ya merdeka dalam mencari, mengolah, menyimpan, menganalisis dan menyebarkan. Wartawan diberi ruang untuk memberikan jawaban atas hak masyarakat yang ingin tahu terhadap bagaimana sebuah pembangunan itu direncanakan, bagaimana sebuah pembangunan itu dibuat, dilaksanakan. Right to know yang dijamin dalam undang-undang itu diwakili oleh media, diwakili oleh pers untuk ngorek-ngorek.